Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biaya relevan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan mengulik rumus-rumus Excel ya, formula ataupun fungsi, karena saya anggap cukup gitu ya. Jadi nanti kita tidak menghitung di Excel ya, ini nanti lewat kalkulator aja bisa. Nah, untuk biaya relevan ini pengertiannya ya, yaitu biaya di masa yang akan datang yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif. Jadi atau sering disebut juga biaya diferensial ya, biaya pembeda. Jadi pada suatu kondisi terkadang manajemen itu dihadapkan pada alternatif, pada pilihan-pilihan yang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan biaya dengan tetap melihat efektivitasnya. Jadi nanti kita akan belajar memilih mana yang terbaik dari dua pilihan gitu. Jadi kita akan hitung, nanti akan menghasilkan angka, dan angka itu kita akan tentukan mana yang terbaik. Kaitannya dengan keputusan yang taktis. Jadi sekali lagi biaya relevan itu kaitannya dengan manajer dalam decision making ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk menghitung biaya relevan itu tidak susah-susah amat gitu. Kita hanya belajar rumus matematika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu. Oke, untuk berbagai alternatifnya ini mohon maaf ya, saya lagi agak kurang sehat jadi tapi insya Allah udah divaksin, udah jauh dari COVID insya Allah. Ini batuk biasa ya karena kurang tidur semalam. Oke, yang pertama kita dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak pesanan. Kemudian yang kedua, memproduksi atau membeli produk. Yang ketiga itu menyewakan atau menjual artefak. Kita bahas satu persatu ya. Misalkan yang pertama ini pilihan menerima atau menolak pesanan. Jadi langsung aja ke contoh ya. Contoh misalkan PT Felicia mempunyai perhitungan laba rugi bulan Desember 2017 dengan memproduksi boneka 5.000 unit. Jadi untuk hasil penjualannya ya, harganya itu satunya 10.000, maka totalnya 50 juta karena kalikan 5.000 unit. Kemudian biaya variabel, jadi biaya produksi kan ada biaya tetap, ada biaya variabel. Kalau biaya variabel ini jumlahnya mengikuti berapa produksi ya. Tuh. Jadi ini 5.000 unit tadi, kalikan biaya variabelnya 4.000. Jumlahnya 20 juta. Kemudian biaya tetap ini sifatnya tetap ya, berapapun unit yang diproduksi, 15 juta. Sehingga jumlahnya 35 juta. Nah, kemudian laba kotor ini diperoleh dari ini 50 juta kurangi 35 juta, hasilnya 15 juta. Jika dikurangi biaya usaha, ini harusnya dikurung ya, dikurangi ya. Biaya usaha atau beban-beban gitu ya, itu 5 juta. Sehingga laba bersihnya 15 kurangi 5, 10 juta. Nah, pada bulan Januari PT Felicia mendapat pesanan khusus 5.000 unit dengan 5.000. Harganya 5.000. Nah, pertanyaannya
diterima atau ditolakkah pesanan boneka itu. Kita lihat perhitungannya ya. Apabila kita memproduksi reguler, ini sama seperti yang bulan sebelumnya, berarti ini ya, ini kan hasil penjualannya kan 5.000 ya, misalkan memproduksi 5.000 kali 10.000 50 juta, kemudian biaya produksinya 20 juta. Jadi biaya tetapnya tidak masuk ya, karena tidak relevan ya. Ini kan bahasanya biaya yang relevan, yang sesuai kebutuhan. Berarti 50 kurangi 20, maka marginnya 30 juta. Ini apabila margin itu keuntungan ya, 30 juta. Kemudian apabila ditambah tadi dengan pesanan khusus. Pesanan khususnya tadi kan contohnya 5.000 kali berapa ini? Ini ya 5.000 kali 5.000 juga ya. Nah, sehingga tadi ya 5.000 kali 5.000 kan 25 juta. Jadi 25 juta kali 50 juta harganya, hasil penjualannya 75 juta. Dikurangi biaya produksi. Biaya produksinya ya berarti ini tadi kan biaya variabelnya 4.000, kemudian produksinya pesanannya kan 5.000, sedangkan regulernya 5.000, berarti 5.000 tambah 5.000 10.000 kali 4.000, hasilnya 40 juta. Jadi 75 juta kurangi 40 juta, hasilnya 35 juta. Nah, yang dipilih yang mana? Yang memberikan margin yang lebih besar, berarti yang pesan khusus ini. Berarti keputusannya diterima atau ditolak? Ya diterima, karena ini kan diterima atau ditolak ya diterima pesanan khususnya, karena marginnya lebih tinggi daripada produksi reguler. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memproduksi atau membeli produk. Kita langsung ke contoh. PT Almira membutuhkan 10.000 unit barang ya. Kemudian bisa dipenuhi dengan memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Jika perusahaan mendapat tawaran barang sejenis dengan kualitas sama 2.400, harganya 2.400 per unit, maka mana yang dipilih ya? Apa membeli atau memproduksi sendiri? Ini keterangannya ya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang variabel, kemudian beban gaji, beban penyusutan. Kita buat tabel seperti ini, kemudian kita hitung. Ini di biaya diferensialnya per unit ya, tadi yang ini. Biaya per unitnya 1.800, kemudian 200. Kemudian kalau beli tadi harganya tawarannya 2.400. Kemudian kita totalkan ya. Tadi kan jumlahnya 10.000 ya, berarti kan 10.000 kali 1.000 kalau buat sendiri ya 10 juta. Kemudian upahnya 800 kali 10.000 8 juta, 200 kali 10.000 2 juta. Biaya tetapnya 3 juta ya. Yang dipakai yang biaya gaji aja, yang 3 juta. Yang biaya penyusutan dianggap tidak relevan, tidak sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita jumlah 10 tambah 8 tambah 2 tambah 3, hasilnya 23 juta. Ini kalau membuat sendiri. Nah, kalau membeli ya tinggal 2.400 kali 10.000, hasilnya 24 juta. Nah, kalau ini yang dipilih yang mana? Itu bukan yang paling tinggi biayanya, tapi yang paling rendah gitu kan. Kalau kita beli 24 juta kan lebih mahal, tapi kalau buat sendiri 23 juta. Begitu ya. Jadi yang dipilih keputusannya apakah kita memproduksi atau membeli? Ya jawabannya memproduksi, karena lebih efisien ya, biayanya lebih rendah. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, menyewakan atau menjual aktiva. Ini langsung ke contoh. Katakan dia mempunyai sebuah mesin giling dengan harga ini ya 10 juta, 8 juta, 2 juta. Belinya 10 juta, kemudian menyusut sebesar 8 juta, sehingga nilai buku atau nilai sisa saat penjualan itu, atau istilah lainnya nilai residu 2 juta. Dari mana? 10 kurangi 8. Nah, mesin giling ini dijual akan laku 2.500.000. Jadi biasanya nggak jauh-jauh dari nilai sisa ya. Nilai sisa kan 2 juta. Kalau dia jual 2.500.000, sebenarnya 500 itu kalau mau kita nggak ada alternatif lain gitu loh.
Tapi ada biaya komisi nih perantara. Perantara itu maklar ya atau agen broker lah. 100.000. Kemudian apabila disewakan itu akan mendapatkan pendapatan 3 juta, tapi harus diperbaiki dulu harganya dananya 800.000. Kita buat tabel aja kayak gini ya. Kalau disewakan maka dia dapat 3 juta. Tapi ada biaya perbaikannya 800.000 sehingga mengurangi nih 3 juta kurang 800.000 2.200.000. Apabila dijual ini ya tadi kan keterangannya apabila dijual akan laku 2.500.000. Ini ya dijual laku 2.500.000 tapi ada komisi untuk maklar 100.000 jadinya 2.400. Nah perbedaannya sebesar ini 200.000. Nah yang dipilih yang mana yang lebih menguntungkan? Kalau disewakan ya dia pendapatan bersihnya 2.200.000. Kalau dijual maka pendapatan bersihnya 2.400.000, selisih 200.000 ya. Lebih menguntungkan yang mana? Yang lebih tinggi. Berarti yang 2.400.000. Dengan kata lain itu keputusannya apa? Disewakan atau dijual? Ya jelas dijual saja gitu karena pendapatan bersihnya lebih besar gitu ya. Ini ada keterangannya di bawahnya. Nah untuk yang nilai buku yang 2 juta ini yang 2 juta ini dapat diabaikan ini. Jadi kadang-kadang yang dipakai ini nilai buku ini sering menjebak gitu ya dalam perhitungan ini. Harusnya ya ini sesuai harga jualnya bukan nilai residunya gitu kan. Maka yang 2 juta ini sering disebut dengan sunk cost ya, biaya tenggelam gitu ya. Ini sebenarnya hanya sebagai patokan aja. Dan terkadang kalau misalkan terpaksa harus dinilai kembali ya sebelum kita mengikuti harga pasar itu ada revaluasi. Revaluasi itu kenaikan nilai, misalkan setelah dinilai kembali ternyata harganya nggak 2 juta gitu ya. Ini beda dengan harga jual ya. Revaluasi itu penilaian kembali. Jadi sebenarnya ini mau saya terangkan tapi waktunya tidak cukup. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau misalkan ada waktu lagi ya saya jelaskan apa itu revaluasi. Nanti kaitannya dengan pajak. Jadi ketika ada revaluasi maka akan ada pajak yang dikenakan. Gitu. Dan sepertinya itu tidak bisa saya jelaskan sekarang gitu ya. Mungkin bisa kamu tanyakan di mata kuliah perpajakan barangkali. Oke, itu untuk pertemuan kali ini ya. Untuk aktiva tetap memang butuh banyak waktu ya untuk belajar karena sangat luas sekali itu dan sering terjadi perbedaan-perbedaan dalam metode perhitungan gitu. Nah ini tugasnya itu hampir sama dengan contohnya tadi, cuma saya ganti angkanya aja seperti biasa. Ada 3 ya, ini 3 tadi. Yang pertama itu ini nanti jawab di Google Form ya. Itu pertama pertanyaannya kan diterima atau ditolak. Nah kamu jawab diterima misalkan, itu alasannya apa ya? Karena kalau diterima angkanya sekian, kalau ditolak sekian itu loh, kayak gini loh. Kayak gini ya, margin kontribusinya ya, kalau produksi sendiri sekian, kalau pesan khusus sekian, maka keputusannya apa gitu ya. Begitu juga yang nomor 2 ini mana yang mau dipilih, apakah kita membeli dari luar atau memproduksi sendiri, alasannya apa. Nah nggak usah dibuat tabel ya, angka akhirnya aja. Berarti kalau yang kedua ininya ya, jumlah ini kalau memproduksi sendiri berapa, kalau membeli berapa, keputusannya apa. Begitu juga terakhir ini menyewa atau menjual, ini juga keputusannya apa, kemudian alasannya ini pendapatan bersihnya kalau disewakan sekian, kalau dijual sekian. Begitu kurang lebihnya, minta maaf ya. Saya doakan jadi orang sukses semua dan selamat melanjutkan puasanya. Ini sebentar lagi Idul Fitri ya. Jadi semoga jadi orang yang menang ya. Sekali lagi semoga jadi orang sukses dunia akhirat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.